Selamat sore Pak, saya Cassandra Casilia Sepsinatalo dengan NRP 2479007 akan mempresentasikan tugas proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Kombinasi Deep Learning dan Metode K-Means untuk Optimasi Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai pada Desa ABC Kabupaten XYZ. Nah, di sini ada abstraknya. Jadi distribusi BLT merupakan program strategis yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, terutama di daerah pedesaan seperti desa ABC Kabupaten XYZ. Namun proses penentuan penerima BLT sering menghadapi berbagai tantangan seperti data yang tidak terstruktur, bias dalam seleksi, serta keterbatasan alat analisis yang digunakan. Nah, di sini tuh ada beberapa tahap yang digunakan sebagai model yang diusulkannya, yaitu yang pertama itu pengembangan model deep learning untuk memprediksi kelayakan penerima BLT berdasarkan data sosial ekonomi. Nah, tahap yang kedua itu penerapan metode K-Means untuk mengelompokkan penerima potensial ke dalam beberapa klaster berdasarkan karakteristik yang serupa seperti tingkat kebutuhan dan prioritas alokasi bantuan. Nah, ini daftar isinya. Nah, kita selanjutnya pendahuluannya. Nah, pendahuluan program bantuan sosial di Indonesia seperti BLT memiliki peran penting yang dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat yang kurang mampu. Namun, penentuan penerima BLT seringkali menemui tantangan dalam memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Oleh karena itu, perlu adanya metode yang mampu menyaring penerima secara lebih tepat dan akurat dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi secara lebih komprehensif. Nah, deep learning dapat mengidentifikasi pola dari data ekonomi dan sosial yang kompleks, sementara K-Means dapat membantu mengelompokkan data sehingga proses seleksi penerima BLT menjadi lebih terstruktur dan optimal. Nah, latar belakang dan motivasi. Jadi program BLT merupakan program pemerintah untuk memberikan uang tunai secara langsung kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. BLT merupakan program bantuan pemerintah yang pendanaannya berasal dari APBN. Kemudian dilaksanakan melalui keuangan desa di seluruh Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu rumusan masalah. Jadi permasalahan yang mungkin muncul pada saat penerapan kombinasi deep learning dan metode K-Means dalam penentuan penerima BLT. Yang pertama, kekurangan lengkapan data. Jadi data yang digunakan untuk menentukan penerima BLT tidak lengkap, yang akan mengakibatkan penentuan penerima bantuan tidak akurat. Yang kedua itu sumber daya yang terbatas. Jadi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi masih sangat terbatas untuk pengelolaan data penerima BLT. Yang ketiga itu pengelompokan penerima BLT yang kurang efektif. Nah, tujuan penelitiannya itu yang pertama, menerapkan kombinasi metode deep learning dan K-Means dalam penentuan penerima BLT. Yang kedua itu mengukur efektivitas dari metode yang diusulkan dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi seleksi BLT, penerima BLT-nya. Yang ketiga itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil prediksi model sehingga hasilnya lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa tersebut. Nah, manfaat dari penelitiannya itu ya mengidentifikasi kontribusi yang diharapkan dari penelitian. Selanjutnya adalah landasan teori. Jadi landasan teori yang pertama itu deep learning. Nah, deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau
dengan arsitektur berlapis atau layered arsitektur untuk mengolah data secara non-linear. Jadi dalam konteks penentuan penerima BLT-nya, deep learning dapat digunakan untuk memprediksi kelayakan penerima berdasarkan karakteristik sosial ekonomi mereka. Yang kedua itu metode K-means. Jadi K-means adalah metode clustering atau pengelompokan yang membagi data menjadi beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan tertentu. Jadi dengan menerapkan K-means pada data calon penerima BLT, data dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kemiskinan atau kebutuhan ekonominya. Nah, yang ketiga itu kombinasi deep learning dan K-means. Jadi penggabungan antara keduanya memungkinkan pemrosesan data menjadi lebih efisien karena deep learning pertama-tama dapat memprediksi kelayakan calon penerima dan K-means kemudian mengelompokkan hasil prediksi berdasarkan kriterianya. Nah, yang bab 3 tinjauan pustaka. Jadi bantuan langsung. Yang pertama itu bantuan langsung tunai dan tantangan bantuan penerima. Nah, BLT adalah program bantuan sosial yang bertujuan untuk mendukung kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Tantangan utama dalam penentuan BLT adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi, ketidaklengkapan data, dan juga keterbatasan sumber daya manusia. Deep learning untuk memprediksi kelayakan. Jadi deep learning telah menjadi pendekatan populer dalam analisis data yang besar dan kompleks. Jadi model deep learning seperti jaringan saraf tiruan atau neural networks digunakan untuk mengidentifikasi pola nonlinear dalam data yang sulit dideteksi dengan metode konvensional. Nah, dalam konteks BLT, deep learning dapat membantu prediksi kelayakan penerima BLT. Dan yang kedua, pengelolaan data tidak terstruktur. Yang ketiga itu clustering dengan metode K-means. Jadi K-means adalah algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk melakukan clustering. Dalam konteks BLT, K-means dapat mengelompokkan calon penerima berdasarkan karakteristik sosial. Dan yang kedua itu membantu pemerintah desa memprioritaskan bantuan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada hipotesisnya. Jadi di sini yang pertama hipotesis utama. Hipotesisnya itu yaitu untuk mengimplementasi kombinasi deep learning dan K-means tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap optimasi penentuan penerima bantuan langsung tunai atau BLT di desa tersebut. Nah, yang kedua, desain penelitian. Desain penelitiannya itu ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama pendekatan penelitian dan yang keduanya itu dataset penelitian. Nah, di dataset itu ada beberapa data warganya, yaitu pendapatan bulanan, jumlah anggota keluarga, status pekerjaan, kondisi, dan lain-lain. Nah, ini jadwal penelitiannya. Jadwal penelitiannya itu dari minggu pertama persiapan dan perancangan, terus yang selanjutnya pengumpulan data, minggu kelima atau minggu selanjutnya pengembangan model, analisis dan visualisasi, selanjutnya penyusunan laporan dan presentasi dan evaluasi, dan yang terakhirnya evaluasi. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Nah, sekian presentasi saya, Pak. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.